Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Yang tak pernah ku pikirkan, sungguh kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Pernah ku pikirkan, sungguh kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih, oh Yesus. Terima kasih. Sebab apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, tidak pernah timbul dalam hati kami tahu Engkau telah sediakan bagi kami yang mengasihi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur kepadamu. Apapun yang terjadi, Engkau tetap Allah kami yang sungguh sangat baik. Dan kesempatan pada saat ini, kami akan merenungkan firman-Mu. Nanti juga kami akan ambil bagian dalam perjamuan, meskipun di rumah masing-masing. Tapi kami percaya tidak mengurangi hadirat-Mu ya Tuhan. Karena Engkau maha hadir, dan kiranya Engkau hadir dalam rumah kami masing-masing, dalam persekutuan kami dengan keluarga masing-masing, dan kiranya benih firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk 3 minggu ke depan kita menjalankan ibadah online kembali oleh karena ada PPKM ya yang secara menyeluruh berlaku untuk Pulau Jawa dan Bali. Tapi kiranya kita tetap bersemangat ya, semangat kita jangan kendor. Saudara tetap berdoa, banyak berdoa, mengadakan mezbah keluarga sendiri, dan tiap-tiap jam 9 malam tolong supaya dari tanggal 1 sampai tanggal 14 setiap jam 9 malam saudara berdoa bersama keluarga di rumah masing-masing, khususnya untuk masalah COVID ini. Ya, kita mohon supaya Tuhan tolong tidak hanya untuk keluarga kita tetapi juga untuk seluruh bangsa. Nah, pada saat ini kita akan baca dari Yeremia pasal yang ke-29 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Berbunyi demikian. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Bapak Ibu Saudara, ini adalah surat dari Nabi Yeremia di Yerusalem ya, untuk orang-orang Yehuda yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar ya, ke Babel. Dan mengapa bangsa Yehuda itu sampai mengalami pembuangan ya selama 70 tahun di Babilonia? Yang pertama karena mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Itu tertulis di dalam 2 Tawarik pasal 36 ayat yang ke-14. Ya, 2 Tawarik pasal yang ke-36 ayatnya yang ke-14. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Nah, saudara-saudara, mereka melakukan kekejian bangsa-bangsa lain. Apakah itu menyembah ilah-ilah yang lain ya, melakukan penyembahan berhala dengan juga praktek-praktek yang jahat ya, karena dalam penyembahan berhala dari bangsa-bangsa lain pada waktu itu ada yang mempersembahkan korban bakaran anak mereka sendiri. Dan ada banyak hal ya saudara yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan yang kedua, selain mereka itu melakukan yang jahat di mata Tuhan, menyembah ilah-ilah dari bangsa-bangsa lain, mereka juga tidak mau diingatkan, saudara, tidak mau diingatkan. 2 Tawarik pasal 36 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya, karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya
sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Jadi akhirnya ditetapkan untuk dibuang selama 70 tahun ke Babilonia karena tidak mau diingatkan. Jadi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah, jadi menghina firman Allah, mengejek nabi-nabinya. Jadi hati-hati ya saudara-saudara, jangan mengejek orang-orang yang diurapi Tuhan ya. Jangan tidak mau diingatkan. Mari kita merelakan hati ya, kalau diingatkan, kalau ditegur, kalau dinasihati, mari kita introspeksi, kita berpikir, kita merenungkan. Jangan-jangan itu merupakan peringatan Tuhan ya, meskipun melalui orang lain ya saudara-saudara. Ini bangsa Yehuda tidak mau diingatkan. Nah, makanya kemudian dituliskan tadi bahwa tidak mungkin lagi pemulihan, artinya hukuman itu sudah pasti dilakukan eksekusi ya saudara-saudara. Jadi benar-benar dilaksanakan oleh Tuhan. 70 tahun dibuang ke negeri asing, ke Babilonia. Tetapi kita lihat meskipun demikian, Tuhan itu masih mengasihi umatnya. Luar biasa ya saudara. Yang kita baca pertama tadi, Nabi Yeremia itu atas perintah Tuhan menulis surat penghiburan ya untuk orang-orang Yehuda yang sedang mengalami pembuangan. Ya saya pikir pembuangan itu bukan hal yang enak ya. Ngungsi saja tidak enak, apalagi dibuang saudara-saudara. Apa isi surat yang kita baca tadi? Yang pertama dijanjikan doa mereka itu didengar ya, doa mereka itu didengar. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ternyata Tuhan itu masih mau mendengar seru doa dari orang-orang hukuman, saudara. Ya, ajaib ya. Ada berdoa dengan kerendahan hati dan kesungguhan. Itu memang betul-betul sangat besar ya, sangat besar kuasanya. Dan tertulis di dalam surat Yakobus ya, Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 bagian kedua itu dikatakan begini. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Coba kita lihat di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-33, itu ada contoh ya saudara dari doa yang didengar Tuhan. Dari seorang raja yang sebenarnya jahat yang bernama Manasya. Ini raja Yehuda juga. 2 Tawarik 33 mulai ayat yang ke-9. Tetapi Manasya menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasya dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Ya, jadi ya sama ya seperti tadi bangsa Yehuda tidak menghiraukan utusan-utusan Tuhan. Ya, tidak menghiraukan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasya dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Dan saudara rupanya takut juga saudara Raja Manasya ini pada saat dia ditangkap oleh Raja Asyur, kemudian dibelenggu dengan rantai tembaga, dibawa ke Babel. Ya, benar-benar suatu keadaan yang sangat menyedihkan. Raja Manasya ini berusaha melunakkan hati Tuhan dengan cara apa? Merendahkan diri. Dan dia berdoa, saudara, berdoa dengan sungguh-sungguh, merendahkan diri sungguh-sungguh, saudara. Kemudian selanjutnya dituliskan begini, maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja, dan Manasya mengakui
bahwa Tuhan itu Allah. Inilah Allah yang kita sembah. Allah yang Maha Kasih. Allah yang selalu mau mendengar segala seru doa. Yang serius, yang sungguh-sungguh, yang didoakan dengan penuh kerendahan hati, yang sungguh-sungguh menyesal atas segala perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan, maka Tuhan mendengar, saudara-saudara. Ya, Tuhan mendengar. Manasya ini raja yang jahat, saudara. Tetapi toh Tuhan masih mau mengabulkan doanya. Janji Tuhan untuk bangsa Yehuda, orang-orang Yehuda yang ada dalam pembuangan di Babel, yang pertama adalah bahwa Tuhan mendengar doa mereka. Yang kedua, Tuhan berkenan ditemui apabila mereka mencari dan menanyakan dengan segenap hati. Ayat 13 dari Yeremia pasal 29, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi dalam kesulitan, dalam kesesakan apapun, percayalah bahwa Tuhan itu tetap berkenan ditemui. Apabila dengan segenap hati kita mencari Tuhan, ya, dan kita menanyakan, loh saudara, Tuhan adalah alamat yang tepat kita mencari pertolongan. Ya, di hari-hari yang seperti ini, di saat-saat pandemi yang seperti ini, ya saudara-saudara, yang berita di mana-mana tentang COVID ini sudah sedemikian, ya, begitu banyak dan begitu kadang-kadang menakutkan, ya saudara-saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Ya, satu-satunya alamat yang tepat di mana kita mendapatkan ketenangan. Nah, saudara, Tuhan bisa menolong kita. Ya, dia satu-satunya alamat yang tepat kita mencari pertolongan. Mazmur 121 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mazmur 121 ayat 1 dan ayat yang kedua berbunyi begini. Aku nyanyian siarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi bukan dari gunung-gunung, saudara. Dari tempat-tempat yang tinggi, ya, bukan dari tempat-tempat yang tinggi, bukan dari orang-orang yang mungkin saudara anggap bisa, mampu, ya, orang-orang terpandang. Oh bukan, atau keluarga yang mengasihi kita. Ya kadang-kadang mereka mau, ingin menolong, tapi kadang-kadang mereka tidak sanggup, tidak mampu, karena mungkin mereka menghadapi situasi yang sama. Ya, dalam kondisi yang seperti ini, ya, salah seorang teman mengatakan, ya, sebenarnya, ya, mempunyai uang begitu banyak pun, ya, itu mereka yang punya uang begitu banyak itu kadang-kadang merasa bahwa uangnya tidak sanggup membeli kesehatan. Ya, saudara. Siapa yang sanggup? Tuhan kita. Ya. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita berharap kepada Tuhan, mencari Tuhan, menanyakan Tuhan. Nah, saudara-saudara, ya, kalau mungkin diobati macam-macam tidak bisa, mari tanya sama Tuhan. Tuhan kira-kira obatnya apa? Nah, salah satu adalah ayat, ya saudara, Amsal. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, jangan takut. Dan begitu, ya saudara-saudara. Supaya imunitas saudara tetap, ya, tidak turun, jangan takut. Ya, jangan takut. Nah, kalau mungkin sudah terpapar pun tetap jangan takut, jangan takut. Itu saudara-saudara. Tuhan datang, pertolongan itu datang dari Tuhan. Untuk orang-orang buangan yang ada di Babel, Tuhan berjanji, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Itu yang kedua. Cari Tuhan saja, saudara. Dekatkan diri kepada Tuhan. Ya, kalau hari-hari ini kita
tidak bisa beribadah karena PPKM ya, darurat dari tanggal 3 sampai tanggal 20. Saudara, ini kesempatan saudara mencari Tuhan di rumah masing-masing. Berdoa bersama dengan keluarga ya. Nanti juga kita akan mengadakan perjamuan kudus ya. Jadi selama mungkin saudara mendengarkan khotbah ini, siap-siap itu ya, siap-siap. Mungkin apa yang ada di rumah ya saudara, mungkin ada biskuit kah ya, dan kemudian kalau tidak ada air yang berwarna ya, air putih saja nggak apa-apa ya saudara. Dan kita percaya bahwa ada kuasa melalui perjamuan kudus ya, karena PPKM darurat, kita juga perjamuan suci darurat. Mohon maaf karena tidak sempat kita bagikan seperti di bulan apa waktu itu ya, kita pernah satu kali kita bagikan kepada jemaat, tapi karena ini memang mendadak ya, malam ini baru diputuskan saudara, besok sudah hari Sabtu dan tidak ada kesempatan lagi untuk membeli di Surabaya ya, kan sudah PPKM, maka apapun yang ada di rumah, nah saudara-saudara ya, tapi jangan pakai minuman keras, nggak boleh ya saudara-saudara. Nah, mari kita nanti siapkan untuk kita juga ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Dan yang ketiga, Tuhan itu berjanji akan memulihkan mereka. Aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Luar biasa Tuhan. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Allah yang kita sembah, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah saudara, Allah yang esa, tiga tetapi satu, satu tetapi tiga, yaitu Allah yang menciptakan semuanya ini. Luar biasa janji pemulihan untuk orang-orang yang dibuang ke Babel. Tepat 70 tahun setelah pembuangan. Ya, sejarah memang membuktikan bahwa janji Tuhan untuk bangsa Yehuda itu benar-benar digenapi. Jadi setelah 70 tahun Tuhan mengembalikan mereka ke Yerusalem. Oh saudara-saudara, mari kita melekatkan diri kepada Tuhan ya. Jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Justru tambah kita mengalami keadaan-keadaan seperti ini. Inilah saatnya untuk kita dekat dengan Tuhan. Nah saudara, hanya dekat Allah saja kita tenang ya kan? Daripada nyala keselamatanku. Saudara-saudara, mari kita terus melekat dengan Tuhan ya. Kita memang biasa berhimpun bersama, tetapi ya karena kondisi ya saudara-saudara, mari kita serius, kita sungguh-sungguh. Sekali lagi saya katakan, dari tanggal 1 sampai 14 Juli usahakan setiap hari bisa ada persekutuan pribadi bersama dengan keluarga ya, maksudnya di rumah masing-masing ya, terutama pada jam 9 malam. Nah, itu dengan serentak seluruh GBI di seluruh Indonesia, juga di luar negeri ya, itu akan berdoa khususnya untuk masalah pandemi ini. Ayat yang terakhir 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14, ini ayat yang juga sudah sangat terkenal. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Nah saudara, ini firman Tuhan pada saat pentabisan ya, pentabisan bait Allah yang didirikan oleh Salomo. Ini janji Tuhan begitu. Kalau kita merendahkan diri, kita sih harus selalu merendahkan diri ya saudara-saudara. Jangan sombong ya, jangan merasa kuat. Nah kita nggak boleh begitu. Ya kita harus selalu mohon kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Berdoa, mencari wajah Tuhan. Kemudian berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Jangan jadi pemberontak, saudara.
Ya, orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh akan taat kepada pemerintah yang ada di bumi ini juga. Ya, tunduk pada pemerintah. Ya, disuruh vaksin, ya mari kita vaksin, nah, saudara-saudara. Ya, jangan pikir macam-macam. Ya, mari kita lakukan itu. Kita disuruh tutup, ya kita tutup. Kemudian kalau kita lakukan itu, maka aku akan mendengar dari sorga. Tuhan mendengar seru doa dari orang-orang yang rendah hati, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bahkan sebenarnya bukan hanya pada keadaan-keadaan sulit. Mari setiap hari kita melekatkan diri kita kepada Tuhan. Ya, setiap hari. Dalam keadaan yang aman pun harusnya kita setiap hari mencari wajah Tuhan. Bersyukur. Ya, bersyukur. Kalau kita bisa menikmati segala sesuatu, kalau semuanya bisa aman, tenang, kita bersyukur kepada Tuhan. Maka Tuhan mendengar, saudara-saudara. Kalau kita berbuat salah, kita diampuni dosa kita. Dan Tuhan akan memulihkan. Ya, memulihkan negeri. Nah, saudara-saudara, bukankah itu yang menjadi kerinduan kita semua? Ya, karena pandemi ada kaitannya dengan ekonomi. Kalau ekonomi ada kaitannya dengan keamanan. Ya, dan itu imbasnya akan besar. Dan tugas kita, kewajiban kita adalah mendoakan semuanya ini. Ya, amin, itu firman Tuhan. Kita siapkan diri untuk perjamuan kudus. Sementara itu mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, menolong kami ya Tuhan, agar kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi perintah-Mu ya Tuhan, kami kerjakan. Sungguh kami harus merendahkan diri di bawah kaki-Mu, berharap hanya kepada Tuhan saja. Tuhan akan menolong. Ya, sebentar kami akan ambil bagian di dalam perjamuan kudus di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, kami serahkan roti anggur menjadi perjamuan yang kudus, lambang tubuh dan darah-Mu. Kami bersekutu dengan Tuhan. Engkau di dalam kami di dalam Engkau Tuhan. Dan Engkau berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Saudara, mari saudara pegang ya, mungkin roti atau mungkin biskuit, mungkin ya, yang saudara pegang di tangan kanan. Ya, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan mengingat korban Tuhan Yesus di kayu salib, tubuhnya hancur, darah menetes sampai tetes yang terakhir. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita angkat jangan anggur ya saudara-saudara. Kalau tidak ada anggur ya saudara, air ya atau teh ya, silakan. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami sangat bersyukur Bapa atas kasih-Mu yang demikian besar atas kami. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus yang telah memberikan diri, memberikan hidup, memberikan nyawa
oleh karena ketaatan Tuhan kepada Bapa di surga, juga oleh karena kasih-Mu yang demikian besar atas kami semua. Roh Kudus senantiasa memenuhi kami, menuntun kami pada seluruh kebenaran. Dan Engkau tolong pada hari-hari ini ya Tuhan. Engkau lindungi negeri kami, Engkau lindungi bangsa kami. Engkau menolong Tuhan. Engkau berkati para pemimpin, Bapak Presiden, semua menteri, seluruh pemerintah ya Tuhan, dari pusat sampai ke daerah, bahkan sampai ke desa, RT, RW semuanya. Engkau melindungi negeri ini Tuhan. Engkau tolong kiranya lalukan COVID ini. Engkau tolong juga pulihkan perekonomian negeri kami. Oh Tuhan, Engkau jauhkan bangsa kami dari kekacauan oleh karena pandemi ini Tuhan. Biar kami tetap bergandeng tangan untuk menyelesaikan semuanya. Dan hamba mohon kiranya juga Engkau tolong untuk segenap sidang jemaat-Mu. Lalu ada di antara mereka yang sakit, oh Tuhan, jamah mereka. Beri kesembuhan oleh bilur-bilur-Mu. Kami sembuh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Selama kami menjalani hari-hari dan kami tidak boleh beraktivitas dengan bebas, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai dan melindungi. Terpujilah Engkau ya Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur dan kami berdoa. Amin. Saya tetap berdoa supaya saudara tetap sehat, ya, tetap jaga kesehatan, ya, jangan keluar kalau tidak perlu. Kalau keluar harus pakai masker, dan saudara hindari kerumunan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.